ini kan surah ini kan Muhammad itu masih bayi. Kapan surah itu turun? Kedua, Ka'bah pada waktu itu tempat pemujaan berhala, 360 berhala tempatnya. Terus apa yang membuat Tuhan itu sehingga memandang bahwa Ka'bah itu adalah hal yang istimewa? Terus kok bisa Mipil bang, satu-satu di aja. neraka itu nggak, kok bisa seperti banyak burung-burung di Gini loh, neraka satu itu? poin Ya, dulu. silakan. Tadi satu poin Satu aja. dulu. Pertanyaan pertama, sejak kapan itu ayat turun padahal Rasulullah waktu itu masih bayi? Anda tahu tidak? Ayat itu turun ketika Rasulullah sudah dewasa menceritakan peristiwa ketika dia bayi. Gimana sih? Bukan waktu bayi diturunin ayat itu. Mana sih Anda ini? Masa logikanya nggak nyampe? Maksudnya itu kan masih bayi. Yang mencatat sejarah itu bukan Tuhan, yang mencatat sejarah itu manusia. Loh, Silakan. kan Al-Quran bukan kitab sejarah. Yang bilang Al-Quran kitab sejarah siapa? Al-Quran itu wahyu, pengetahuan dari Tuhan. Tuhan yang kasih tahu. Bahkan ketika Isa dan Nabi Musa, emang Nabi Muhammad udah ada. Ketika Allah bercerita tentang surga, emang Nabi Muhammad udah mengalami meninggal lalu masuk surga? Enggak, kan peristiwa gaib. Kamu tahu nggak definisi wahyu? Wahyu itu adalah peristiwa atau informasi yang dikehendaki Tuhan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan itu secara tersembunyi, dan itu secara akademis dipahami dari kata wahyu itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu definisi kata wahyu berdasarkan ilmu lughahnya, ilmu bahasa Arabnya. Nah, kalau kamu kan kitab kepercayaan kamu dari sejarah-sejarah orang, dari kumpulan-kumpulan analisa orang lain kan, dan itu tidak absolut mutlak kebenarannya karena bukan dari Tuhan gitu loh. Masa nggak ngerti kayak gitu? Bang Cakil tahu nggak surah Al-Fil itu menceritakan tentang apa, Bang? Ya itu tentang Raja Abraham mau nyerbu Ka'bah. Tapi ini berbicara mengenai wahyu tadi. Seenggak-enggaknya orang yang menyampaikan itu tahu sejarah. Wahyu itu adalah sebuah Tunggu. Aduh, jangan dipelesetkan lah. Ini saya kasih bukti ya bahwa wahyu. Bentar, kamu diam di situ. Saya kasih sama kamu definisi kata wahyu. Kita belajar bahasa dulu ya. Jangan belajar yang lain-lain lah. Kamu aja, penalaran kamu aja sudah salah. Pasti salah itu. Bentar. Saya kasih kamu bagaimana cara memahami kata-kata di dalam Al-Quran ya. Bentar. Bentar, kamu ambil dari literaturnya orang Kristen aja nih. Bentar ya. Jadi kita paham, jadi ini yang saya bilang, kalau mau diskusi baik-baik, kita letakkan dulu parameter kita, apa namanya itu, preposisi atau apa istilahnya itu. Nah, parameter kita atau paradigma kita letakkan dulu. Bagaimana cara kamu memahami kata wahyu? Bagaimana kami memahami kata wahyu? Nih, saya kasih tahu sama kamu ya. Suaranya kecil, Uni. Oke. Bentar. Ini saya buka cam ya. Saya kasih data sama kamu. Nih ya. Nih. Nah, kok nggak kebuka ini? Kebuka nggak camnya? Udah. Kok nggak kelihatan aku di sini? Ada sinyal mungkin. Oh, gini aja deh. Aku ganti handphone dulu, Bang Yonatan Andar. Ini handphone. Ada aku itu, ini. udah. Oh, masa sih kok aku nggak lihat sih? Bentar. Ada nih keluar nih. Tes. Nanti Nafiri nanti aja Nafiri ya. Si Nafiri lagi pasti mau cerita ngimpi. Iya nih ya. Jangan sakit kepala ya kalau saya naik. Nafiri, ini ya. Kita pahami Ceritanya dulu bos ya. Bikin kacau di mana-mana Ini, kayak aduh, jangan. Ceritanya jangan mimpi ganggu aneh. Nanti aja gitaris, nanti biar saya fokus gitu. Saya terganggu nanti kalau banyak yang ini. Bentar. Saya fokus ke kamu ya, M Cakil ya. Nah, kamu harus Ya. paham. Ini saya ambil dari pernyataan, dari penjelasan Burita Wahyu, Sarapan Pagi Biblikal. Ingat ya, Burita Wahyu ini seorang Kristen. Dia adalah founder dari Sarapan Pagi Biblikal. Nah, kata wahyu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Etimologinya berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu waha yang berarti memberi wangsit, mengungkap atau memberi inspirasi. Ingat, kata wahyu itu hanya milik umat Islam. Bukan hanya milik umat Islam. Hanya terdapat di kitabnya umat Islam kata wahyu itu. Kalian juga memiliki kata wahyu. Lalu kalau ada yang bicara bahwa wah
Kok bisa mimpi? Kok bisa mimpi? Loh, kenapa? Baik, saya akan kasih dalam kitab kamu bahwa memang nabi-nabi itu mendapatkan ilham dari mimpi. Mari kita lihat dalam Bilangan pasal 12 ayat 6 ya. Saya kasih bukti ke kalian bahwa tidak masalah wahyu itu dari mimpi ya. Memang seperti itulah adanya. Kalau kamu mau mengatakan, maka berarti Tuhan kamu gagal nih. Nih, saya bacakan di sini. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya, bahkan wahyu pun itu bisa didapat dari mimpi. Tapi caranya kita mengetahui bahwa itu dari Tuhan atau tidak, maka Yesus mengajarkan supaya kamu tidak kena penyesat-penyesat nabi palsu, maka kamu lihat buah perbuatan orang itu. Kalau orang itu tidak pernah berdusta dan bukan orang yang jahat semasa hidupnya, bisa jadi dia adalah nabi itu. Dan dia harus sempurna. Kamu tahu Rasulullah SAW itu bergelar apa? Al-Amin. Nah, sementara dalam kitab kamu justru mempercayai orang yang penjahat awalnya lalu menjadikan dia rasul. Mungkin itu dari saya. Silakan kamu tanggapi. Gini, Bu. Yang namanya wahyu itu tidak berkaitan dengan sejarah, Bu. Yang berkaitan dengan sejarah itu manusia. Seperti halnya begini. Dengarkan dulu, nggak usah ketawa. Seperti halnya begini. Saya nggak ketawa. Siapa yang ketawa? Muhammad itu pada suatu hari mendengar bahwa ibu Yesus adalah Maryam atau Maria. Dan pada suatu hari ibu Muhammad mendengar bahwa saudara atau Maryam itu juga saudaranya Harun dan Musa. Maka terciptalah, karena sejarahnya salah, maka terciptalah bahwa saudara pertanyaan Anda sendiri, Anda tidak mengerti cara merangkai katanya, saking Anda tidak pahamnya. Pertanyaan awal tadi tentang surat Al-Fil tadi sudah dijelaskan, Anda belum ada tanggapan. Berarti Anda saja sudah gagal gitu loh dalam bertanya. Bertanya saja salah, apalagi menjawab. Bawa ke dasar aja dulu. Bentar, Riz, bentar. Bawa ke dasar aja dulu. Kamu membahas tentang wahyu saja salah. Monitor Gus. Makanya ini kaitannya dengan bentar Gus Yunat. Gus Yunatan Andar. Saya ganti handphone dulu. Tolong saya turun dulu, jangan naikkan lagi. Akhirnya ada poin yang harus saya sampaikan kepada M Cakil ini. Ya, saya turun dulu. Saya ganti akun dulu, ganti handphone. Bentar. Siap. Oke, gini, Ome jelasin ya, Cakil. Yang namanya wahyu kamu bilang tidak ada kaitannya dengan sejarah. Kamu sendiri nggak paham. Dalam penyampaian kamu terbata-bata karena kamu tidak mengerti. Makanya di dalam kitab kamu saja. Diam dulu. Giliran saya ngomong. Loh, aku diam ngomong dulu. tadi terpotong. Aku belum ngomong bisa terpotong. Orang lagi ngomong, diam dulu. Aku kan lagi menyusun kata ya, sebentar tadi. dulu, saya lagi ngomong, diam dulu. Diam dulu. Di dalam kitab kamu saja yang namanya kitab Wahyu itu adalah tentang cerita Yohanes pada saat dibuang di Pulau Patmos. Kamu mengatakan kalau wahyu tidak ada kaitannya dengan sejarah, gimana? Ya itu lain. Ini wahyu. Kok lain? Maka dengar, wahyu yang Yohanes terima itu tentang sesuatu yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Bukan tentang sejarah. Itu harus Anda pahami. Tetapi ketika Muhammad umpamanya mendengar bahwa Ibu Yesus adalah Maria, dan suatu kali juga mendengar bahwa Maria itu adalah saudara saudara Musa dan Harun, maka disampaikan dalam surah Maryam itu Maryam salah sejarah Miriam gitu. Itu adalah saudara Harun. Itu salah karena lainan sejarah. Karena lain sejarah. Oke, saya tanggapi. Kalau kamu melihat Maryam saudara Harun, bukan berarti Maryam itu saudara Harun yang sejaman dengan Musa. Tetapi Maryam, katakan kamu tahu makna bahwa Maryam itu seperti mewakili kesalehan Harun yang hidup sejaman dengan Musa. Tidak salah sejarah. Bagaimana mungkin dikatakan salah sejarah? Di dalam kitab kamu ada juga tertulis gini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lebih salah sejarah lagi kan? Di mana? Oh, ini dinaikin dulu Bang Yon. Nah, makanya itu deh, dengar. Nah, ini aku jelaskan. Dengung, Riz.
Sebentar dulu, kamu diem dulu, saya masih menjelaskan. Ya, Kamu mengatakan yang ada tertulis di dalam Al-Qur'an, Maryam saudara Harun, kamu menyatakan salah sejarah. Padahal kamu salah. Bukan artinya Maria saudara Harun itu saudara kandung, bukan. Bukan saudara sepupu, bukan. Tapi bahwa Maria ini mewakili ya sifat kesolehan Harun. Kalau kamu sekali lagi mengatakan itu salah sejarah, bagaimana dengan Matius pasal 1 ayat 1? Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Lebih gabrul lagi sejarahnya kan? sudah. Sejak kapan Yesus jadi anak Daud? Sejak kapan Yesus jadi anak Abraham? Makanya Tuhan kamu sendiri selalu menggunakan makna alegoris. Sudah belum? Tapi pada saat orang, kalau sudah saya diam, kalau sudah mulut saya berhenti. Belajar pintar dong kalau diskusi. Jadi pada saat misalkan kamu menuduh seperti itu, kami pun lebih bisa lagi. Yesus dikatakan anak Daud, Yesus dikatakan anak Abraham. Bagaimana coba? Sudah? Itu lebih itu. Jadi kamu kalau misalkan Bible kamu penuh dengan makna alegoris, kenapa kamu menolak makna alegoris di dalam Al-Qur'an tentang Harun? Harun yang dimaksud bukan orangnya tapi kesalehannya. Silakan. Sudah? Kenapa dalam kami itu disebut anak Abraham, anak Adam, bahkan anak Allah? Karena itu disebut. Bukan. Dan di sisi lain juga itu silsilah, karena itu disebut. Tapi lain dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Ini kan Ali Imran. Ali Imran atau Imran itu mempunyai 3 anak yang namanya yang pertama itu Miriam. Sampaikan poinnya kamu Cakil. Enggak apa-apa. Dari tadi nih orang lanjutin ya. Apa-apa. Cakil, kamu sampaikan poin kesalahan Al-Qur'an itu menurut kamu di mana? Biar saya jelasin ke kamu. Ya, makanya itu. Kesalahan sejarah katanya nih menyebut Maryam itu saudara Harun. Dengar dulu, kamu poinnya langsung aja karena gini, kamu sendiri mohon maaf Cakil, saya tidak mau merendahkan kamu, tetapi ketika kamu berbicara saja kosakata yang kamu atur itu tuh membuat makin ambigu karena saya menilai bahwa kamu sendiri tidak mengerti dengan apa pertanyaan kamu gitu loh. Bertanya saja kamu sudah salah, apalagi menjawab. Nah, tolong kamu tata dulu apa poin. Contoh seperti saya, Umi Rifa, kenapa bisa dikatakan bahwa Maryam itu ukta Harun? Apakah dia bersaudara? Itu baru pertanyaan. Jadi kita tahu poinnya. Nah, kamu berusaha menjelaskan sesuatu yang kamu nggak paham, lalu membawa pertanyaan dan kamu sendiri nggak ngerti pertanyaan kamu. Coba kamu benahi dulu kosakata kamu, tarik nafas, kalau perlu kamu minum. Lalu baru kamu tanyakan. Karena syubhat ini sudah ke 500.000 juta kesekian kali kami jawab sebenarnya. Tapi saya nggak ngerti kamu apakah itu yang kamu maksud. Kenapa Maryam dikatakan ukta Harun? Apakah sejarahnya salah gitu? Musa dengan Isa sejaman, begitu kan kira-kira? Sejarah katanya. Bener nggak? Ayo udah diam kamu biar saya jawab ya. Kamu diam dulu. Pertanyaan belum selesai. Karena kamu yang orang lain kan tanya. Dua poinnya kan. Orang lain tanyakan belum tentu yang itu. Mungkin ya udah silakan. Saya tunggu. Saya sapa dulu Julius. Assalamualaikum kok Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Maksudnya siap, lanjut Cakil. Imran itu kan lanjut Cakil. Ya. Imran kan punya 3 anak. Yang pertama namanya Miriam atau Maryam, kedua namanya Harun, ketiga namanya Musa. Antara Harun, Miriam, Musa ini dan Yesus itu 1.500 tahun. Tidak hidup sejaman, Tidak hidup sejaman. Makanya usah dijelasin lagi, Uni kita udah bisa jawab kok. Kami udah tahu pertanyaanmu itu. Pertanyaan basi itu. Pertanyaan itu udah ribuan kali. Jadi izinkan saya menjawab. Gitu. Ada 3 poin yang saya kasih ke kamu. Mungkin kuliah gratis kamu hari ini ya. Saya kasih kamu kuliah 1 semester ya hari ini. Pertama, ketika kamu berbicara tentang Al-Qur'an itu tidak bisa dimaknai secara
tekstual terjemahan saja, karena kami tidak pernah bersandar kepada terjemahan. Dalam Al-Quran ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah juga ada istilah perumpamaan, ada ayat mutasyabbih, ada ayat Muhammad, dan itu bukan hanya dimiliki oleh kami umat Islam, tapi kitab kamu juga. Kamu gitu, giliran saya ngomong kamu live di jeda, kamu lari ke Google sih. Kalau mau ditanya, kalau kamu mau mendapat ilmu itu Silakan. dengarkan orang, oke. Silakan kok. Nah, Kenapa aku udah sekarang dari tadi? ya, oke. Nah, makna usaha harus lihat secara orang terdahulu itu bukan berarti saudara itu hanya satu ayah satu ibu saja. Saya bisa buktikan bahwa itu juga ada di dalam kitab kamu. Bahkan Harun itu termasuk nabi dalam Islam. Dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau dia adalah saudara kaum muslimin, itu sah-sah saja. Kami mengatakan Miriam atau Maryam itu adalah umat muslim. Harun adalah umat muslim. Mereka bersaudara. Iya, betul sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan. Jawabannya di mana? Iya, ini sabar. Kamu kalau nggak bisa sabar mendengar jawaban saya, kamu turun saja sudah ya. Kamu nonton aja pargoy aja ya. Bertanya dijawab malah ini. Kalau kamu nggak poin jawabannya ini saya kasih kamu dalil. Saya nggak kayak kamu asumsi nggak bawa data. Ini saya kasih kamu dalil nih. Penguat pernyataan saya bahwa nabi-nabi itu bersaudara dengan umatnya, ini saya kasih di dalam kitab kamu nih. Yesusmu sendiri seperti itu. Jadi nih saya buka data ini. Gus, besarkan Gus. Dan kita ajarkan dia satu SKS di sini. Buka Gus. Matius 12:48. Gus Yonatan Andan. Matius 12. Mana Gus Yonatan Andan nih pergi tidur jangan-jangan nih. Sudahlah ya, Matius. Oke, Matius 12. Bentar tadi. Matius 12:48. Nah ini ya. Nah. Di sini kamu baca. Iya tentang siapa dulu. Ibuku, siapakah ibuku? Ya sudah terus. Kamu ini pertama mau belajar diskusi. Sini saya ajarkan cara berdiskusi ya. Dalam ranah diskusi ketika seseorang itu sudah mulai seperti kamu, itu berarti dia sudah kepepet, sudah merasa wah gua akan blunder. Jadi kamu santai aja. Nah, Ngerti enggak mau dijelasin diem gitu loh. baca ya. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ini murid Yesus ini berbicara tentang saudara kandung, bukan saudara tiri Yesus, karena Yesus tidak punya saudara ya. Nah, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah muridnya, ini ibuku dan saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah ini maknanya, ini bukan makna sempit yang kamu pahami. Setiap saudara itu haruslah keluar dari ibu dan ayah yang sama. Satu. Nah yang kedua, ternyata Rasulullah juga seperti itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan, aku merindukan saudara-saudaraku, lalu sahabat berkata, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul? Bukan, tetapi kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu aku, tapi percaya dan mengikuti ajaranku. Itu dalil hadisnya. Nah, sebenarnya pertanyaan kamu ini juga dipertanyakan oleh sahabat Rasulullah dulu kepada Rasulullah. Apa kata sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana itu tentang Ukhta Harun, saudara Harun? Lalu Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Bahwa zaman dahulu tradisi orang Yahudi terbiasa memberikan nama kepada keluarganya sesuai dengan nama orang-orang yang dianggap baik. Harun itu salah satu imam Lewi, tertinggi dia, ya. Makanya wajar kalau ada orang yang diberikan nama Harun lagi, ada Harun lagi. Miriam juga seperti itu, dia adalah nabiyah Miriam. Ya, wajar kalau ada orang memiliki nama Maria, ada Maria Magdalena, ada Maria ini, Maria itu. Jadi wajar kalau Miriam dan Maryam itu banyak. Contoh satu lagi, Harun itu punya istri bernama Eliseba. Kamu tahu yang satu masa dengan Maryam ibunya Yesus itu adalah Elisabeth. Sama itu dari kata Eliseba itu namanya itu. Apakah mereka satu zaman? Saya bisa buktikan kalau Musa dengan Yesus satu zaman. Ya, nih saya kasih kamu data. Justru di kitab mulai yang aneh. Musa sama Yesus kok satu zaman. Nih ya. Nih, saya kasih kamu data ya. Saya tidak suka asumsi. Kasih lihat Matius 1 ayat 1 aja nih. Matius 1 ayat 1 coba liatin. Ya, itu nanti Umi, saya punya ayat ini nih. Matius Jadi 1 di ayat 1 dalam kan Matius silsilah. pasal 17 ayat 1 itu nanti itu saya akan mengkritisi ke sisilah kamu yang gabrul itu ya, bahwa Iya, makanya kami sila-sila tidak boleh gabrul. berbagi. Silakan.
Ya, kami umat Islam tidak akan pernah mau mengambil informasi dari sejarah karena sejarah pasti salah. Nih, kamu tahu tidak bahwa Yesus satu zaman dengan Musa? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung nih. Ini bukti kalau Musa itu sejaman dengan Yesus. Sejarah di kitabmu kalau kamu bersandar kepada sejarah kitabmu gabrul ini. Siapa ini yang kasih info seperti ini? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dor. Nih, Sudah? sejaman ini Sudah, Musa. sudah. Makanya aku Diam jawab dulu, Kak. gantian Dulu dulu. bentar ini aku kan menjawab dan mengcounter attack. Balik-balik kan kubal-balik kamu di sini ya. Mohon maaf, bahasaku agak biasa. Itu teknis itu biar hiburan. Jadi terus Oh, sok-sokan. Ingat ini yang ngobrol sama Musa siapa ini? Bahkan murid-murid Yesus nampak Musa ini. Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Siapa yang lihat ini? Jadi yang satu kaum, satu kampung, satu zaman itu ya Musa dengan Isa. Jadi jangan kau salah-salahkan kitab kami gitu loh ya. Makasih. itu mengenai Musa dan Elia berbicara kepada Yesus, karena dalam pandangan kami Elia dan Musa itu belum mati. Kenapa mereka belum mati? Nanti pada suatu akhir zaman nanti dia akan menjadi saksi bahwa apa yang ditunggu-tunggu oleh Mesias itu adalah Yesus. Sampai saat ini orang kami itu belum, kami percaya bahwa Elia dan Musa itu belum mati. Kenapa itu bertemu dengan Yesus? Tapi bukan hidup pada masa Yesus. Itu sangat jauh. Yang mengatakan hidup pada Musa dan Yesus itu pada masa yang sama. Itu Al-Qur'anmu. Karena di situ ditulis bahwa itu adalah Al-Qur'anmu surah di ayat Imran, yang kan? mana? Di mana? Surah Di mana? Imran. Ali Imran berapa? Itu kan mengenai Ini Ali tolong Imran. netizen jangan banyak komen yang aneh-aneh ya. Kalau misalkan mau naik aja. Ali Imran berapa? Yang di Lupa, dalam aku lupa Al-Qur'an lagi yang itu asli naik aja sih. Apa? Ali Imran ayat berapa? Itu kan tentang apa namanya keluarga Ali Imran. Musa sejaman. Itu keluarga Ali Imran. Iya, Dan Ali Imran berapa yang mengatakan Isa sejaman dengan Musa? Saya lupa ada ayat yang mengatakan bahwa Maryam itu saudara Harun. Saya lupa ayatnya, tapi ada. Kan barusan sudah diceritakan, barusan sudah dijawab. Ayat spesifiknya, Makanya kamu Ibu. bukan. Kamu kalau orang lagi ngejawab, kamu jangan googling. Jadi kamu nggak denger sia-sia. Tadi saya udah jelasin. Unirifa ulangi lagi ngejelasin. Justru karena aku nggak ngomongnya susah ini. Nggak cari di Google. Aku fokus itu makanya itu kalau aku cari. Bukan, makanya kalau kamu dengerin tadi udah 2 kali kita jawab tentang Maryam saudara Harun itu udah 2 kali kita jawab. Saya jawab sekali, Unirifa baru selesai jawab. Makanya masih itu, ditanyakan itu lagi. Bukan makanya. Sebab Yesus itu bukan dari keturunan keluarga Imran, itu maksudnya. Karena jarak jauhnya itu sangat 1500 Makanya kamu tahun. tidak mendengarkan apa yang kita jawab. Yang ibu itu jawab itu lain, itu mengenai persamaan zaman. Sedangkan Yesus dan zaman Musa itu lain, walaupun Yesus berbicara kepada Musa dan Elia. Itu memang maksud dengerin makanya ini sekali lagi ya, dengerin coba. Tutup dulu itu jadi double suaranya dengung lagi. Gini, maksud dari Maria saudara Harun ya, bukan artinya Maryam itu hidup satu zaman dengan Harun, dengan Musa, bukan. Tetapi pada masa itu, ya diam dulu. Keluarga Ali Imran di situ, ya berarti ya sama sejaman. Mana baca ayatnya, Enggak, ibu baca tahu nggak ada. Coba cari di Ali Imran. Imran. Anggap aja nggak tahu. Anggap saja tidak tahu. Saya mau tahu pertanggungjawaban kamu. Kamu ngambil ayat dari Al-Quran, terus kamu menafsirkan sendiri ayat mana. Anggap saja saya nggak tahu.
Apa ayatnya apa? Quran surat Cuman pegang apa? HP dan cuman itu aja, nggak itu. Saya Nah, nggak kamu pegang bagaimana bisa data-data. bertanya dengan benar kalau ayatnya saja tidak tahu? Tapi ibu Kalau kan saya orang Islam, tahu, seenggaknya kan tahu Al-Quran. kalau Jadi tahu saya apa yang meskipun aku orang maksud. Islam, kalau kalau dengerin saya, walaupun orang Islam, saya tahu isi Bible kamu. Walaupun kamu nggak tahu isi Bible itu, saya bisa tahu isi Bible kamu. Masa Yang bisa Masa, saya sandingkan. Kamu mau apa? Gini, kamu menyatakan bahwa ini adalah salah sejarah. Awalnya itu adalah salah sejarah. Kitab kamu lebih salah sejarah lagi dengan menyatakan bahwa Yesus anak Daud, anak Abraham. kan aku sudah bilang Berapa? itu sebutan. Di sini sebutan. Dia disebut Lah anak ini juga Allah, anak Abraham, sebutan, ini anak juga Adam. sebutan. Makanya kamu Lain, Bu. diam. Lain, Bu. Lain kayak Itu gimana? Ibu Makanya itu kamu bertanya disebut dengan keluarga sesuatu Ali yang kamu Imran. tidak tahu. Ali Imran. Kamu masa- bertanya, ya makanya baca dulu Maryam, dulu Ali ayat Imran, yang kamu sama bertanya. Ibu Yesus diartikan sama kan enggak. Kamu baca dulu ayat yang kamu pertanyakan, itu adalah pertanyaan basi. Udah Iya. ribuan kali kita jawab. Kamu Mungkin kemana aja hari gini itu- baru tanya masalah itu. Yang tanya itu nggak tahu sejarah bahwa Maryam itu yang dimaksud itu adalah anak Imran. Itu kan hanya Nah ini bertanya-tanya kamu dari saja. tadi saya udah jawab satu kali, Unirifa Udah, udah Bu. jawab satu kali, Terima kasih, tapi Bu. Aku kamu mau balik berak lagi dulu, Bu. balik lagi pertanyaannya. Bu, aku memberak dulu. Makasih Inilah semuanya, Otan, makanya kenapa begitu naik saya nggak mau menghadapi penghujat si Umi Dini sama si Rifa, karena kami tidak pernah mau lepas dari dalil, akan kita kejar dengan dalil, karena parameter penghujat bagi mereka adalah orang-orang yang selalu menggunakan Ini bukan dalil. hujat, Bu. Ini bukan hujat, Bu. Ini Bukan, ini saya bukan lagi ngomongin kamu. Oh, ya, Parameter oke dah. mereka, parameter parameter orang-orang mereka, oke dah. Kristen, ya, yang dituduh umat Islam atau debater Islam, penghujat itu adalah orang-orang yang selalu menggunakan dalil dan tidak mau berlepas daripada dalil. Dikatakan penghujat. Makanya mereka nggak pada berani naik. Baru Oke, naik aku berak ngeliat dulu, Bu. Umi, ngeliat Ibu, Uni, aku berak dulu, Bu. nggak usah ngomong di mau berak. Nah, kayak begitu ya. Jadi parameter buat mereka nih, buat Kristen ya nggak apa-apa, teman-teman Muslim ya yang ada sedikit ini, udahlah dengerin aja ya. Kalau misalkan nggak mau naik, dengerin aja, kita akan jelaskan. Jadi parameter orang-orang Kristen itu yang dikatakan debater Islam penghujat itu Bang Nandar, Uri Rifa, Umi, Bang Zuma. Apa coba? Karena kita tidak pernah mau berdebat, meladeni debat mereka, hanya menggunakan asumsi. Umi, Karena berarti mereka dia tahu. mencret dong Umi, gara-gara kita berdua mencret dong dia di sini. Asli. Sampai terberak-berak dia. Ya Allah. Nggak nyangka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai terberak-berak dia di room juga Jonathan. Iya ya, gitu aja dibilang-bilang. Jijik Enggak, maksudnya banget. itu bukti kalau dia tuh termencret-mencret di sini. Aku selama ini cuma bercanda loh bilang kalian mencret ya. Ternyata kejadiannya Ada juga yang terjadi benar. gitu. Termencret-mencret. Jangan-jangan ada cepirit dia dari tadi itu. Iya nih tadi pada sebetulnya berapa orang kan Allahu nonton yang naik pada Akbar. turun lagi, nggak mau Nggak ada nyangka penghujat. kita ya. Cuman penjelasan gitu doang sampai bikin mereka terberak-berak di celana. Memang Tadi, pas berat kata Julius nih. Mohon maaf sebelumnya, saya kan dari Islam. Saya mau menanggapi dari pertanyaan tadi si Oten yang tadi nih. Padahal bisa juga kalau dia berpikir secara logika, kalau Maryam, Harun itu beda zaman. Tapi kan di Al-Quran itu kan mereka kan saudaraan. Logikanya begini, kalau misalnya nenek buyut dari si Oten tadi, misalnya, itu kan keturunan dia juga bisa jadi kan. Nah, kalau katanya dia itu bukan saudaranya sama Maryam, Musa bukan saudaranya sama Maryam, hanya perbedaan zaman saja. Tapi kan kalau misalnya menurut saya kan logikanya kan seperti kita lah. Misalnya nenek buyut saya itu kan masih keluarga saya juga kan, walaupun perbedaan zamannya itu kan masih jauh dari saya. Tapi Gitu. saudara gitu kan. Iya, tapi saudara, enggak. iya.
Makanya kenapa baca di tafsirnya Iya, bahwa saya juga. dikatakan Maryam saudara Harun itu bukan makna yang saudara sepupu atau saudara kandung, bukan seperti itu. Jadi makna Maryam saudara itu bahwa Harun ini eh, mewakili sifat Harun, bahwa Maria ini memiliki sifat kesolehan seperti layaknya Nabi Harun. Di dalam tafsirnya seperti itu, dikatakanlah salah sejarah. Tapi pada saat kita membawa ke kasus yang sama, bahwa Yesus anak Daud, anak Abraham, itu lainnya berapa abad gitu kan. Tapi mereka nggak mau, itu kan disebutkan tadi katanya. Lalu ini juga disebutkan bahwa Maryam saudara Harun, Yesus anak Daud, anak Abraham. Padahal sama aja kalau berbicara tentang itu. Bahwa Yesus juga sama memiliki jiwanya Daud, pribadinya Abraham, seperti itu. Bukan makna yang Siap. harafiah tetapi alegoris begitu. Makanya dia tadi setelah mendengarkan pernyataan dari Uni Riva udah pulang mencret dia.